Sungguh perbuatan yang tercela. Seseorang menaruh kepala babi di Masjid Agung di Perancis. Sebuah masjid di Perancis mendapat serangan Islamofobia. Serangan itu berupa kepala babi yang ditinggalkan begitu saja di masjid. Dilansir media Anadolu Agency pada Selasa kemarin, kepala babi itu ditemukan di Grand Mosque atau Masjid Agung di kota Coupenze di Oise, Perancis Utara, saat pekerjaan restorasi sedang dilakukan di sana. Hal ini disampaikan oleh kelompok payung bagi Muslim Turki DİTİB di Kopenhagen dalam sebuah pernyataan pada Senin 2 November waktu setempat. Pengelola masjid mengutuk aksi tersebut dan membuat pengaduan atas insiden ini. Dewan Kepercayaan Muslim Prancis, French Council of the Muslim Faith, juga mengecam insiden tersebut dan menyatakan solidaritas dengan manajemen masjid dan juga komunitas. Peristiwa ini terjadi di tengah meningkatnya retorika anti-Islam di Prancis menyusul pernyataan kontroversial oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Sebelumnya Macron mengklaim Islam adalah agama yang mengalami krisis dan Macron juga membela publikasi kartun yang melecehkan Nabi Muhammad. Akibatnya muncul kecaman internasional, aksi-aksi protes dan seruan untuk memboikot produk buatan Prancis. Sementara itu, beginilah yang dirasakan Muslim Prancis usai ucapan Macron. Noule Garnoussi adalah seorang Muslim taat yang dibesarkan di Prancis oleh keluarga kakek dan neneknya. Satu di antara mereka adalah Muslim dan lainnya Katolik. Wanita berusia 36 tahun itu sebelumnya mengaku hidup secara normal, sholat 5 waktu setiap harinya, sekaligus menerapkan nilai-nilai sekuler Prancis, memisahkan agama dari negara dalam kehidupan publik tanpa ada kendala. Namun setelah rentetan serangan yang mengaitkan Muslim, Garnoussi mulai merasa semakin terasing di negaranya sendiri. Rekan senegaranya cenderung melihatnya sebagai sosok yang berbeda. Sikap pemerintah belakangan ini juga membuatnya bertanya-tanya apakah Muslim benar-benar setara di mata pemerintah. Nenek saya orang Prancis, nenek buyut saya adalah orang Prancis. Dia dipanggil Antoinette. Anda tidak mendapatkan lebih banyak bahasa Prancis dari itu. Tetapi terkadang saya dibuat merasa saya bukan lagi orang Prancis hanya karena saya seorang Muslim, kata Garnoussi kepada Reuters di apartemennya di Argenteuil, Paris. Sikap beberapa orang terhadap Muslim tampak mengeras, ujarnya menambahkan. Dia juga menceritakan sebuah pengalaman tidak mengenakan yang menimpanya kala dia tidak sengaja menunjukkan keislamannya. Kadang-kadang saya lupa mematikan notifikasi telepon saat azan berbunyi. Suatu hari saya diludahi ketika itu terjadi. Itu sangat buruk, ujarnya. Garnoussi mengaku bingung atas keputusan majalah Charlie Hebdo pada September lalu untuk menerbitkan kembali karikatur Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya memantik kemarahan di seluruh dunia Muslim ketika mereka pertama kali muncul di sebuah surat kabar Denmark pada tahun 2005 lalu. Beberapa pekan setelah publikasi, kabar bahwa seorang remaja Chechnya marah saat itu. Di sisi lain, pemerintah Prancis merilis pernyataan yang membela karikatur tersebut dengan mengatakan bahwa nilai-nilai sekuler negara itu memungkinkan penistaan. Bagi Garnoussi, publikasi mereka adalah tindakan provokatif yang disengaja yang berisiko mempersulit hidup banyak dari 5 juta Muslim Prancis, termasuk dia yang mengutuk kekerasan atas nama agama. Itu menyakiti kami, akan membuat kami merasa negara tidak mencintai kami, katanya tentang tindakan Charlie Hebdo. Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron menanggapi dengan ucapan-ucapannya yang kontroversial.
Sejauh ini Macron telah menutup sebuah masjid di tepi Paris, membubarkan setidaknya 3 asosiasi muslim yang diduga mengobarkan pandangan ekstremis, dan berjanji untuk mempercepat undang-undang untuk melawan perilaku Islam yang bertentangan dengan nilai-nilai sekuler Prancis. Namun untuk menyelesaikan kesalahpahaman dunia muslim terhadapnya, Macron menekankan dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera bahwa dia tidak mendukung penghinaan Nabi dan sikap Prancis yang sama sekali tidak anti-muslim. Macron bahkan berencana menciptakan Islam Prancis atau yang baru-baru ini disebut sebagai Islam yang tercerahkan, yang sesuai dengan nilai-nilai sekuler negaranya. Meski begitu, Garnouchi mengatakan bahwa konsep Islam ala Macron sangat tidak masuk akal, bahkan telah melampaui batas. Jikapun saya di Jepang, Papua Nugini atau Prancis, saya akan sholat 5 kali sehari dengan cara yang sama, menggunakan sajadah yang sama dan menghadap Makkah. Mungkin hanya posisinya saja yang berbeda, tergantung pada letak negara, ujarnya. Sementara itu, sebuah surat kabar Denmark yang dianggap memulai debat atas kritik terhadap Islam mengatakan tidak akan mencetak kartun Nabi Muhammad. Faktor keamanan menjadi alasan dari pembatalan itu. Awalnya publikasi itu akan dilakukan sebagai bagian dari kampanye periklanan politik. Namun surat kabar Jyllands-Posten mengatakan dan juga menegaskan tidak akan mempublikasi. Jacob Nybro, pemimpin redaksi Jyllands-Posten, mengatakan bahwa korannya tidak akan berpartisipasi dalam kampanye iklan yang diluncurkan oleh partai politik Denmark. Nye Borgerlige atau New Right, partai itu bermaksud menampilkan karikatur Nabi Muhammad sebagai cara untuk menunjukkan dukungan untuk para korban Islam, dan partai New Right menjelaskan bahwa Denmark tidak akan tunduk saat diancam dengan kekerasan. Iklan tersebut yang bekerja sama dengan majalah satir Prancis Charlie Hebdo akan menyertakan kartun yang digunakan oleh guru sekolah Prancis, Samuel Paty. Nybro mengatakan kepada media Denmark bahwa dia bersimpati dengan deklarasi solidaritas dari partai sayap kanan. Tetapi korannya tidak dapat mencetak iklan tersebut setelah pihak berwenang menggagalkan 4 serangan terpisah yang direncanakan terhadap organisasi berita tersebut. Staf surat kabar juga menjadi sasaran di masa lalu. Kartunis yang berkontribusi, Kurt Wastegard, selamat dari serangan tahun 2010 ketika seorang pria masuk rumahnya. Keamanan bagi kami sayangnya bukan pertimbangan moral ataupun politik, kata Nybro kepada Journalisten Denmark seperti dikutip RT pada Senin 2 November 2020. Surat kabar kami harus beroperasi di tempat terbuka dan oleh karena itu tidak mau mengambil resiko yang tidak perlu yang akan membahayakan stafnya secara langsung, ujar Nybro. Saya berharap itu berbeda, bahwa kita dapat mengekspresikan diri kita dengan bebas, seperti yang kita lakukan dalam semua hal lainnya. Tapi, kekerasan berhasil memberikan ancaman, tegasnya.